Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan pelajaran matematika untuk siswa kelas 12 ya. Hari ini kita melanjutkan pelajaran mengenai bab kedua, yaitu statistika ya, bab baru. Apa yang bisa kita dapatkan dari mempelajari statistika ini, apa manfaatnya ya? Yang pertama yaitu adalah kita bisa membuat pendataan yang teratur, sistematis dan jelas. Karena pendataan itu kan nanti kita sajikan dalam tabel, grafik, jadi kita bisa membuat ya, bisa menyusun itu. Nah, jadi jelas pendataan kita teratur ya, sistematis, tersusun dengan baik dan jelas bisa dibaca dengan baik ya, dengan mudah. Kemudian yang kedua, manfaat kita mempelajari statistika itu adalah bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan ya. Nanti apakah rata-ratanya dari sekian jumlah siswa, rata-ratanya ternyata siswa dari kelas 12 pintar-pintar gitu kan, atau ternyata dari rata-ratanya setelah dilihat siswanya rajin-rajin dan seterusnya ya. Itu bisa dijadikan bahan mengambil keputusan ya, statistika itu. Kemudian selanjutnya bisa digunakan dalam metode penelitian. Jadi kalau kalian nanti kuliah ya, jadi mahasiswa skripsi, itu bisa dijadikan metode penelitian. Jadi menggunakan statistika. Nah, bagi guru juga bisa dan bagi dosen juga bisa ya. Kalau guru membuat PTK, kalau dosen dia membuat karya ilmiah dan sebagainya ya, itu bisa menggunakan salah satu metodenya menggunakan statistika. Kemudian manfaatnya bisa memprediksikan ya. Bisa memprediksikan menang kalah dalam pertandingan, misalnya sepak bola. Pak contohkan misalnya pertemuan dari 10 kali pertandingan misalnya antara Indonesia dengan Malaysia misalnya, Indonesia menang 2 kali misalnya. Kemudian Malaysia menang 5 kali. Sisanya draw gitu kan, 5 kali draw. Berarti malam ini ketemu lagi misalnya Malaysia dan Indonesia. Jadi bisa kita prediksikan bahwa dari statistik tersebut bisa kita prediksi bahwa yang menang siapa gitu. Misalnya yang menang Malaysia, bakalan yang kuat peluang menangnya Malaysia kalau dilihat dari statistik pertemuannya. Nah, itu salah satu bentuk prediksi. Nah, manfaat dari kita mempelajari statistika ini ya. Dan bisa lebih dalam lagi ya, bisa lebih dalam lagi, semuanya bisa dikaji dari apanya ya, dari pertemuannya, kandang tandangnya juga ya kan. Bisa kita lihat dengan data-data statistika, itu gunanya. Kemudian berguna hampir di segala bidang ya. Statistika itu hampir di segala bidang, di bidang ekonomi ya, di bidang keuangan, kesehatan, di labor. Orang labor itu kan perlunya data statistika, penyakit ya kan. Banyak sekali ya, hampir setiap bidang itu menggunakan data statistika ya, hampir ya. Itu banyak sekali gunanya. Jadi sebagai dasarnya kita mempelajari ini, nanti mudah-mudahan bermanfaat kalau kalian nanti bekerja ya, atau jadi mahasiswa ya, dan bermanfaat. Oke, kita lanjutkan ya. Apa itu statistika? Kita akan mempelajari definisi dari pengertian dari statistika dan hal-hal yang berkaitan dengan statistika. Ya. Statistika itu apa? Adalah ilmu yang mempelajari ya, cara atau metode pengumpulan data, kemudian penyajian data, pengolahan data sampai dengan penarikan kesimpulan. Jadi metode atau cara itu yang kita pelajari ya. Nah, kemudian ada istilah statistik. Nah, apa bedanya statistik dengan statistika? Kalau statistika tadi ilmunya, tetapi kalau statistik ini adalah ukuran-ukuran yang mewakili data ya, berupa kumpulan angka atau bilangan ya. Ini angka-angkanya itu, angka-angka dari bagian dari statistika ini ada angka-angka yang kita peroleh itu, angka-angka itulah yang disebut dengan statistik ya, statistiknya. Oke, bisa ya. Kemudian berdasarkan kebutuhan terhadap pengolahan data ya,
statistik itu dibagi menjadi dua ya. Statistik ini dibagi menjadi dua ya. Yang pertama statistik deskriptif ya, deskriptif, yaitu segala informasi yang bisa menggambarkan data yang diperoleh. Ya, jadi misalnya setelah kita data gitu ya, ternyata misalnya tinggi badan siswa kelas 12 misalnya rata-rata di bawah 160 gitu ya kan, setelah kita lihat, maka bisa menggambarkan bahwa siswa kelas 12 itu tingginya rendah-rendah gitu karena dia di bawah 160. Jadi bisa dijadikan menggambarkan informasi, bisa dikasih informasi ya, informasi suatu gambaran tentang data yang kita dapat itu. Kemudian istilah yang kedua adalah statistik inferensi. Statistik inferensi ini adalah statistik yang diperoleh dari data yang ada, kemudian digunakan untuk menarik kesimpulan tentang populasi objek yang lebih besar. Dia berhubungan dengan penelitian sebelumnya. Sebelumnya penelitiannya lebih kecil, kemudian untuk ruang lingkup yang lebih kecil, kemudian kita bisa bawa sebagai dasar untuk lingkup yang lebih besar. Jadi bisa berkelanjutan ya, statistika itu bisa berkelanjutan. Data yang lama itu bisa digunakan untuk membandingkan dengan data yang lebih besar. Oke, itu istilahnya. Masih ada lagi istilah yang penting selanjutnya adalah mengenai data. Data adalah keterangan-keterangan dari suatu kejadian atau objek, baik berupa angka, sifat, atau simbol sebelum mengambil keputusan. Ya. Jadi keterangan-keterangan yang kita peroleh dari suatu kejadian objek bisa berupa angka, berupa sifat. Angka misalnya data berat badan ya kan. Berat badan berarti kan angka berat badan atau tinggi badan. Atau ujian, tes gitu kan. Kan nilai ada berupa angka. Kalau sifat misalnya rajin-rajin gitu ya kan, misalnya tinggi, rendah, pendek, sifatnya pokoknya malas gitu ya kan. Nah itu merupakan sifat. Atau simbol ya, simbol ya, dapat kita boleh simbolnya ya, berarti pokoknya keterangan-keterangan lah yang berupa angka, sifat, atau simbol sebelum mengambil keputusan, bisa dijadikan dasar mengambil keputusan. Nah, ada istilah lagi namanya datum. Nah, datum ini adalah masing-masing keterangan, jadi bagian dari data. Jadi kalau ada 10 orang berarti mencari tinggi badan 10 orang, berarti masing-masing dari 10 orang ini setiap satu orang itu datanya, misalnya si A tingginya 150 misalnya. Nah, masing-masing ini ya itu namanya datum. Itu namanya datum. Jadi kumpulan datum tadi jadilah dia data. Berdasarkan banyaknya, data itu terbagi dua. Yaitu ada data tunggal ya, dan ada data kelompok. Nah, kalau data tunggal ini data yang biasanya 30 ke bawah ya. Jumlah datanya 30 ke bawah, dan dia tidak perlu pakai tabel ya, tabel distribusi. Jadi masing-masing dia cuman di bawah 30, jadi sedikit. Sedangkan data kelompok ini dia dikelompokkan. Nah, dikelompokkan dimasukkan ke dalam, dibuatkan dalam tabel. Karena dia lebih dari 30 perlu pengelompokan ya, perlu kelas-kelas ya. Oke. Nah, berdasarkan jenisnya, tadi berdasarkan banyaknya, berdasarkan jenisnya. Ada data kuantitatif dan ada data kualitatif nanti. Nah, kalau kuantitatif ya diperoleh dengan cara menghitung, mengukur ya, misalnya mengukur tinggi, menimbang ya, dites gitu ya kan. Nah, berupa angka datanya, misalnya data berat badan siswa kelas 12, misalnya beratnya 60 kilo, 70 kilo, kan ditimbang, itu kan ditimbang kan berarti diukur ya kan, atau dihitung ya, atau dicacah ya. Di berupa angka pokoknya. Dan ada data yang kualitatif sifatnya, dia berupa sifat atau berupa gambar, dan merupakan gambaran dari kualitas dari suatu objek, apakah objeknya bagus, tidak bagus gitu kan. Nah, berupa sifat. Tadi yang sifat tadi ya, jadi ada dua berdasarkan jenisnya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami ya.
Nah, misalnya data mata pelajaran favorit siswa kelas 12. Nah, ini kan favorit kan bukan angka kan? Sifat. Misalnya favorit, lah sifat bisa kita kelompokkan ke dalam sifat. Karena dia bukan angka. Favorit misalnya matematika, ya kan? Misalnya ya. Favorit Pak, matematika favorit untuk ditinggalkan. Enggak ya? Udah enggak. Oke, kita lanjut. Kemudian ada istilah yang tak kalah penting juga, ada namanya di dalam statistika itu adalah populasi. Populasi itu adalah keseluruh objek penelitian, objek yang akan kita teliti itu semuanya. Kemudian ada satu lagi yang terakhir itu sampel. Sampel adalah contoh yang diambil ya dari objek populasi dan dapat mewakili populasi tersebut. Jadi dia bagian dari populasi. Kalau kita contohkan ya, misalnya kita mau mengadakan penelitian ini ya, statistika ini kan untuk penelitian gunanya. Jadi siswa SMA SMK se-Kabupaten Lingga ini akan kita ingin apa ya? Misalnya akan kita teliti mengenai pembelajarannya ya, tingkat pembelajarannya terhadap minatnya terhadap pembelajaran matematika misalnya. Untuk siswa SMA SMK se-Kabupaten Lingga. Nah, seluruh siswa SMA SMK se-Kabupaten Lingga itu merupakan populasi dan dia objek kita. Nah, sedangkan sampelnya ya tidak mungkin kita akan mengambil semua siswa tersebut kan, karena keterbatasan satu-satu semua kan udah berapa banyak siswa yang ada di Kabupaten Lingga ini SMA SMK. Nah, kita ambillah perwakilan dari beberapa sekolah. Ya, misalnya berapa sekolah, berapa SMA, kita ambil 5 SMA atau 3 SMK gitu ya. Kita ambil beberapa sekolah dan tidak seluruh siswa di sekolah itu yang kita ambil semua, enggak, kita ambil sampelnya. Dari SMA, misalnya SMA 1 Senayan kita ambil sampel 30 orang ya. Misal dari SMK Senayan kita ambil 10 orang, di SMA Pancur kita ambil 30 dan seterusnya. Tidak semua siswa. Kalau semua siswa itu namanya bukan sampel ya. Jadi kalau sampel itu kita ambil beberapa ya sebagai contohnya. Nah, itu nanti akan mewakili seluruh hasil dari penelitian kita nanti ya. Itu yang mewakili. Dan diambilnya itu biasanya siswanya secara acak ya, tidak kita tentukan secara kriteria seperti apa harus begini ya. Kalau gitu berarti nanti penelitiannya bias, nanti penelitiannya tidak valid. Nah, inilah ruang lingkup yang akan kita pelajari. Sebenarnya ruang lingkupnya itu luas ya. Ruang lingkup yang akan kita pelajari ya. Ini terbagi 4 tadi ya, pengumpulan data, penyajian data, pengolahan data, kemudian penarikan kesimpulan. Nah, kalau pengumpulan data itu dapat berupa kuesioner, angket, wawancara, observasi, mengukur langsung dan sebagainya ya. Itu cara mengumpulkan data, tapi tidak kita pelajari. Yang kita pelajari nanti penyajian data, itu berupa tabel, ini kita pelajari, kemudian diagram atau grafik, ada diagram lingkaran, ada diagram garis. Nah, yang merah ini yang insya Allah kita pelajari, histogram, poligon, frekuensi, dan ogive. Ini tabel juga ya, jadi 1, 2, 3, 4 mengenai penyajian data insya Allah kita pelajari nanti. Kemudian pengolahan data ini banyak, ada pemusatan data, ada penyebaran data ya, yang kita pelajari nanti rata-rata, median, modus, data tunggal dan data kelompok. Kemudian penyebaran data nanti kelas 4 kita pelajari kuartil, simpangan baku, dan simpangan lateral. Sebenarnya banyak nih ya, ada angka standar ya, ada distribusi normal dan segala macam. Sebenarnya banyak ya, tapi kita yang pelajari karena dasar ya, tingkat SMA ini dasar, jadi itu mungkin hanya itu yang kita pelajari. Nah, ada penarikan kesimpulan, ada untuk pengujian hipotesis benar atau salah, kemudian bisa memprediksikan ya, untuk prediksi nanti. Nah, ini yang kita pelajari yang merah-merah ini, insya Allah ya, nanti kita lanjutkan pembelajarannya yang merah-merah ini. Nah, statistika ya, lanjutan. Nah, kalau ini yang kita pelajari ya mengenai penyajian data. Nah, yang pertama ini yang kita pelajari bagaimana membuat tabel distribusi frekuensi dari data mentah. Ya, langkah-langkah yang
diperlukan untuk membuat distribusi frekuensi ini dari data yang diperoleh, yaitu yang pertama kita tentukan terlebih dahulu jangkauan ya. Jangkauan itu datum terbesar dikurangi datum terkecil ya, atau X maksimum. Nah, datanya itu data tertinggi atau terbesar dikurangi data terkecil atau data terendah ya. Itu jangkauan. Kemudian tentukan juga banyaknya kelas apabila belum diketahui. Nah, ini apabila belum diketahui, tapi kalau sudah diketahui tak perlu lagi ya. Itu bisa menggunakan dengan aturan Stargauss ya. K itu sama dengan 1 tambah 3,3 log N. Ini Stargauss ya. Pertemuan yang menemukan pakai ini, pakai kalkulator mencarinya kalau pakai ini ya. Nomor ini. Oke. Kemudian tentukan juga panjang kelas P-nya itu sama dengan J tadi ini ya. J ini dapat J ini dibagi dengan K ya. Itulah panjang kelas. Setelah itu baru dibuat tabelnya gitu ya. Oke. Sekarang coba kita lihat contoh ya. Coba perhatikan contohnya. Oke. Berikut ini merupakan data nilai ulangan matematika dari 40 siswa. Ya. Nah, coba lihat ada lihat ada 40 siswa datanya ya. 65, 55, 74, 90 dan seterusnya. Kemudian buatlah tabel distribusi frekuensi dari data tersebut di atas. Jika dibagi menjadi 7 ke kelas atau 7 kelompok. Jadi kelasnya sudah diketahui, tak perlu lagi mencari banyak kelasnya ya. Hanya banyak kelasnya 7 ya, dimintanya 7 kelas. Kita jawab. Nah, berdasarkan data tersebut ya, data tersebut di atas ini ya, dapat ditentukan nih tersebut. Dapat ditentukan. Nah, nilai terbesar, cari dulu nilai terbesar ya. Atau data terbesar, datum terbesarnya mana? Itu datum terbesarnya 92. Cari, oh yang terbesar 92. Oke. Kemudian nilai terkecil atau datum terkecil ya. Data terkecilnya itu 38. Itu dia 38 ya. Saya cari 38. Nah, sekarang jangkauannya kan. Tadi kan diminta jangkauan. Tinggal dikurangkan saja. Jangkauan itu J sama dengan X maksimum dikurang X minimum. 92 dikurang 3 adalah 38 ini. 92 kurang 3. Dapatlah dia 54 ya. 92 kurang 38 54. Kalau nggak tahu ya bisa lah ya ngurang. Oke. Banyak kelasnya. K-nya tadi kan diminta 7 kan. Nah, ini dia 7 kelas. Berarti ininya tuh 7. Oke, panjang kelas. Nah, kita cari lagi panjang kelas. P sama dengan jangkauan dibagi banyak kelas. 54 ini dibagi dengan 7. 54 bagi 7 dapatlah dia 7,7 sekian ya. Kalau dibulatkan adalah bulatkannya ke atas ya. Pembulatannya dibulatkan ke atas. Lebih tinggi, kalau dia 7,1 aja, 7,2 itu boleh dibulatkan jadi 8, apalagi 7,7 ya kan. Oke. Nah, kita lanjut. Sudah dapat tadi ya. Nah, tinggal kita buat tabel distribusi frekuensinya ya. Ini bagaimana cara membuatnya. Nah, 38 ini tadi data yang nilai yang paling rendah ya, terkecil ya. 38 buat dulu terlebih dahulu itu ya. Kemudian data yang terendah ya, atau data terkecil. Nah, terus ke bawah, strip ke kanan tak usah dulu. Jadi ke bawah dulu 46. 46 itu dari mana dapatnya? Itu 38 ditambah 8 ya. Tadi panjang kelas kan 8. Jadi ditambah panjang kelas. Panjang kelas tadi 8. P-nya tadi 8 kan? P
P-nya kan tadi dapat 8 kita bulatkan tadi kan. Nah, berarti 36 ini ditambah dengan 8 sama dengan 46. Itu terus ke bawah. 46 ditambah 8 dapatlah 54. Ditambah lagi 8 dapatlah 62. 62 tambah 8 70. Tambah 8 78. Tambah lagi 8 sama dengan 86 ya. 86. Oke. Saya. Kemudian yang sebelah itu ya, yang sebelah kanannya itu 45 itu dari mana dapat? Ya, ada sudah dapat yang ini 46 dapat dikurangi 1. Itu dikurangi 1 ya. Nah, jadi 46 kurang 1 45. Kemudian 54 kurang 1 53. 62 kurang 1 61. Kemudian 70 kurang 1 69. 78 kurang 1 77 dan 86 kurang 1 85. Kemudian yang 93-nya ini tambah tadi kan tambah 8. Dapatlah 93 sama tadi tambah 8 93. Oke. Ya, pelan-pelan ya. Oke. Kita lanjutkan yang sebelah kanannya. Nah, ini. Yang sebelah kanan ngisi yang sebelah kanannya. Sebelah kiri tadi sudah, yang ini sudah kita isi tadi. Nah, ini kelasnya 1 3 4 5 7 ini kan banyak kelasnya tadi 7 ya. Nah, kalau yang sebelah kanannya ini 2 itu dapat dari mana? 2 itu kita cari ya dari data tadi. Rupanya data di antara 38 dengan 45 ini datanya ini ya. Ada 2. Setelah dicari dia ada 2 cuman. Tak ada lagi 39 tak ada kan? Nah, 41 jadi cuman ada 2. Nah, ini semua ini kita cari 46 ke 5 sampai 53 mana datanya? Cari di sini ternyata ada 8. Ya, 46, 47, 48 ada berapa? Ada 8. Ya, jadi dicari pada data yang di bawah ini ya. Nah, setelah dapat ini, nah ini kan tadi soalnya jumlahnya ada 40. Jumlahnya tadi 40 sesuai. Kalau ngeceknya itu sesuai dengan soal tadi 40 jumlah keseluruhan ini ketika dicek. Tapi kalau tidak sesuai 40 berarti ada salah hitung ya. Gitu ya. Oke. Bisa ya? Kita lanjutkan lagi. Ya. Yang di tengahnya, yang terakhir ya. Kotak yang terakhir. Macam mana ngisi kotak yang terakhir? Itu. Nah, 37,5 ini didapat dari 38 tuh ya, dikurang dengan 0,5. Jadi kurang 0,5 aja. 38 kurang 0,5 37,5. Seterusnya ke bawah. 46 kurang 0,5 berarti 45,5. 53,5. Oke. 61,5. 69,5. Kemudian 77,5 ya 7. Kemudian 86 kurang 0,5 85,5 atau bisa juga ini mana ya 45 ini nanti ke kanan ya, mudah bisa juga nanti kita lihat. Nah, yang ini tinggal pindah aja. Kita dapat ke bawah 45 itu pindahkan, salinkan ke atasnya. Nah, disalin ke situ ya. Jadi dapat seterusnya 53,5 disalin, 61,5 disalin. Kemudian 69 ini salah nih 69, ini 69,5 ya. Oke ya, untuk yang 77,5 ya disalin, tinggal disalin aja, yang ini tinggal pindahkan yang dari kiri ke kanan atas ya. Nah, kemudian yang 93,5 ini, nah itu didapat dari 93 ini tambah 0,5. Nah, ya 0,5. Oke ya. Atau bisa juga yang sebelah kanan ini semuanya ya.
sorry, yang sebelah kanan ini ya, ini. Atau yang sebelah kanan ini didapat dari 4,5 ini ditambah 0,5, yang sebelah kanan ditambah 0,5 tambah 0,5 tambah 0,577 tambah 0,5 kan 77, tambah 0,5 aja yang sebelah kanan. Yang sebelah kirinya tadi dikurang, ya kan, 0,5 kurang 0,5, yang sebelah kanan tambah 0,5 gitu ya. Mudah-mudahan bisa ya, pelan-pelan ya. Oke, jadi datanya selesai. Nah gini dia jadinya, tabelnya gitu seperti ini. Jadi tujuannya kita hari ini bisa membuat tabel seperti ini dari data mentah yang kita peroleh tadi ya. Bisa ya, mudah-mudahan bisa ya anak-anaknya. Pelan-pelan ya, kalau tak tahu boleh tanya dengan Bapak ya. Nah, ini soal latihan ya, ada di buku paket ya soalnya, tapi Pak tambahkan yang dimintanya, Pak minta buatlah tabel distribusi frekuensi dari data tersebut di atas jika dibagi menjadi 7 kelas atau kelompok ya. Caranya mirip-mirip tadi, cuma ini datanya agak banyak. Tinggal cari nanti data terbesar ya, nanti data atau nilai terbesar, data terbesar, kemudian data terendah atau data terkecil, jangkauan, banyak kelas sudah diketahui, kemudian panjang kelas, kemudian baru dibuat tabelnya ya, pelan-pelan ya. Oke ya, coba pelan-pelan ya anak-anak ya, sabar, pelan-pelan ya, mudah-mudahan bisa ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kalau sudah siap kirim ke WA Bapak ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.